Bab 3, tabir terbesar, merasa diri ada. Di antara semua tabir yang menutupi mata batin, yang paling tebal dan paling sulit disadari adalah rasa bahwa diri ini benar-benar ada dan berdiri sendiri. Rasa aku ini begitu halus, begitu menyatu dengan pikiran dan perasaan, hingga hampir tidak pernah dipertanyakan. Manusia hidup, beribadah, berdoa, bahkan bertobat dengan membawa keyakinan tersembunyi bahwa ada satu pusat bernama diri yang mengatur semuanya. Padahal dalam jalan makrifat, selama pusat itu masih dianggap nyata dan berkuasa, selama itu pula mata batin tidak akan pernah benar-benar terbuka. Rasa diri ada inilah yang membuat seseorang merasa mampu berbuat baik, merasa berhasil mendekat kepada Allah, dan merasa pantas atas karunia tertentu. Ia hadir dalam kalimat yang terdengar sederhana. Aku berusaha, aku sudah berubah, aku sedang menempuh jalan ruhani. Kalimat-kalimat ini tidak salah secara lahir, namun di dalamnya tersembunyi hijab yang sangat halus. Hijab ini tidak membuat seseorang lalai dari ibadah, justru sering membuatnya semakin rajin. Tetapi kerajinan yang lahir dari rasa memiliki inilah yang diam-diam menguatkan ego spiritual, menjauhkan hati dari tauhid yang murni. Ketika mata batin mulai disentuh oleh cahaya makrifat, yang pertama kali terasa bukanlah kebahagiaan, melainkan kegelisahan yang dalam. Kegelisahan karena perlahan muncul kesadaran bahwa selama ini hidup dijalani dengan klaim yang berlebihan. Kesadaran bahwa bahkan niat baik pun sering dibalut oleh keinginan untuk diakui, baik oleh manusia maupun oleh diri sendiri. Pada fase ini, batin seakan ditelanjangi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik amal, ilmu, atau identitas religius. Yang tersisa hanyalah rasa kecil di hadapan Allah, rasa yang menakutkan sekaligus menenangkan. Disinilah banyak pencari berhenti, karena tidak semua jiwa sanggup menerima runtuhnya pusat diri. Merasa diri tidak berdaya, tidak berkuasa, bahkan tidak memiliki apapun adalah pengalaman yang mengguncang. Namun bagi mereka yang bertahan, perlahan muncul pemahaman yang lebih dalam. Bahwa selama ini yang menjadi penghalang bukanlah dosa besar, melainkan rasa memiliki diri. Saat rasa itu mulai luruh, ibadah berubah menjadi lebih sunyi. Tidak lagi sibuk menghitung hasil, tidak lagi gelisah menunggu tanda, karena hati mulai memahami bahwa yang bekerja bukanlah aku, melainkan kehendak Allah semata. Maka membuka mata batin pada tahap ini bukan berarti melihat sesuatu yang baru, melainkan kehilangan sesuatu yang lama. Kehilangan klaim, kehilangan rasa memiliki, kehilangan kebanggaan tersembunyi. Dan justru dalam kehilangan itulah muncul kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kebebasan untuk tunduk tanpa beban, beramal tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan diri. Inilah awal dari tauhid yang hidup di dalam batin. Tauhid yang tidak diucapkan dengan lantang, tetapi dirasakan sebagai kesaksian yang terus menyertai setiap tarikan napas.